Izinkan saya Muhammad Hairuna Safaras atau akrab disapa Anas untuk memandu acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, Waalaikumsalam. peserta yang kami banggakan dan juga hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di pertemuan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti Itu benar edukasi ya. kewirausahaan dan keunggulan kedelai lokal pada Sabtu 4 Oktober 2025 ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita jalani pada hari ini, dimulai dengan pembukaan dan sambutan, dilanjutkan sesi materi yang akan dibawakan oleh Pak Riyadin, SE, lalu diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan dokumentasi dan penutupan. Semoga edukasi kewirausahaan dan keunggulan kedelai lokal ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Mulai acara ini dengan mendengarkan sambutan dari Food Bank of Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Wida Septarina. Kepada Bu Wida, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Saya Wida Karina diamanahi menjadi Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia. Jadi pagi ini Bapak Ibu, saya ingin sedikit cerita bahwa Food Bank of Indonesia ini adalah lembaga sosial ya nirlaba yang sebagian besar dari pengurusnya dan relawannya ada di sini gitu ya. Dan selama 10 tahun ini kita sudah membantu masyarakat di sekitar kita ya, membagikan makanan ya, membuka akses pangan bagi masyarakat rentan. Jadi tugas kita sehari-hari memang adalah membantu mereka yang kekurangan. Nah, kita memiliki semboyan mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan. Jadi pelatihan pada hari ini bukan hanya pelatihan yang pertama dan terakhir, tapi merupakan rangkaian pelatihan yang nantinya mudah-mudahan dari rangkaian ini akan muncul ya eh, usahawan-usahawan ya untuk nanti kita bisa belajar juga dari Pak Riyadin sebuah motivasi yang akan mendorong kita untuk eh, menjadi wirausaha ya. Jadi yang kita lakukan ini ada implementasi dari misi Food Bank Indonesia atau Yayasan Lumbung Pangan Indonesia untuk mendorong kemakmuran dengan menumbuhkan kewirausahaan. Kemudian juga kita kembali melihat potensi ya, potensi bahan pangan lokal kita yang luar biasa ya di Indonesia ini kita akan sangat kaya raya, namun potensi-potensi itu belum semuanya diangkat dan ditumbuhkan. Maka kita ingin bahwa bahan pangan Indonesia ini akan kita bisa dorong untuk kesehatan dan kedaulatan pangan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan rangkaian pelatihan ini kita akan memiliki pengalaman dan pelajaran, pengetahuan ya, dan kemudian kita ingin mulai usaha-usaha tersebut yang kalau sekarang ini pasti kita akan berbicara soal kedelai karena yang ada di sini narasumber kita adalah ahli kedelai ya, jadi nanti kita akan mulai dan bagi Bapak Ibu yang nanti ingin ya melakukan usaha-usaha ini kita bisa diskusi bersama dan mudah-mudahan ini bisa menjadi cara-cara kita ya untuk bisa uh, memakmurkan seluruh anggota masyarakat ya, yang terutama masyarakat yang rentan. Saya kira itu dan dari pelatihan ini nanti juga akan ada sertifikat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu yang sudah hadir. Bila ingin mengetahui lebih jauh mengenai Food Bank Indonesia, mohon kiranya dapat membuka website kami ya di www.foodbankindonesia.org atau melalui Instagram kami. Terima kasih kepada semua petugas yang hari ini meluangkan waktu ya di hari Sabtu, hari keluarga, tapi kita sama-sama di sini untuk mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas sambutannya. Jadi semoga acara Waalaikumsalam. ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi materi, saya di sini tidak sendirian nih. Di sini sudah hadir seseorang dengan latar belakang yang kuat di bidang pangan.
Mari kita sambut Mbak Irba Holidina Pangera. Irba merupakan koordinator program Dapur Pangan FOI dan juga aktif dalam kegiatan sosial. Terima kasih banyak Mas Anas untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan tadi saya Irba Holina Pangeran, bisa dipanggil Irba, yang akan menjadi moderator dalam kegiatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan Gerakan Indonesia Memasak serta narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Riyadin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya dapat berkumpul dalam ruangan virtual ini untuk mengikuti pelatihan pertama dalam Gerakan Indonesia Memasak, Rahasia Sukses Usaha Kedelai yang merupakan implementasi misi Food Bank of Indonesia dan Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, yaitu mendorong kemakmuran dengan menumbuhkan kewirausahaan dan mengangkat bahan pangan Indonesia untuk kesehatan dan kedaulatan pangan. Inilah wujud nyata dari tagline FOI yang selalu menggema di setiap kegiatan FOI, mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan. Izinkan saya untuk mengundang Bapak Riyadin untuk bergabung bersama kita. Sambil juga saya memperkenalkan narasumber kita, Bapak Riyadin SE. Beliau merupakan CEO Puspita Group, Ketua Harian Japnas Bekasi, Pengurus Soybean Indonesia, pembina Yayasan Puspita. Beliau sudah 17 tahun bergelut dalam bisnis susu kedelai dan berhasil membangun jaringan mitra hingga ratusan ribu warung di Indonesia. Dengan moto ingin membantu sebanyak mungkin orang untuk kehidupannya lebih baik, beliau sangat sejalan dengan semangat kita tentunya dalam gerakan Indonesia Memasak Mustika Rasa. Mari kita sambut Bapak Riyadin dengan hangat. Halo Bapak Riyadin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irba. Bapak, ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa, Pak. Kita hari ini, izinkan saya untuk juga sedikit menjelaskan apa itu Gerakan Indonesia Memasak Mustika Rasa. Jadi Gerakan Indonesia Memasak Mustika Rasa ini adalah semangat di mana kita akan mengajak memasak oleh, bersama, dan untuk ibu, perempuan, dan masyarakat Indonesia yang untuk menemukan dan mengenal kembali kekayaan pangan lokal dan rempah di sekitar kita yang mulai hilang dan terlupakan. Seluruh ibu dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar masak bersama, belajar, dan juga membagikan pengalaman masak-memasak menggunakan pangan lokal dan juga rempah sehingga menumbuhkan pengalaman memasak itu mulia dan menyenangkan. Selain itu kita juga dalam gerakan Indonesia Memasak Mustika Rasa ini kembali menunjukkan kembali bahwa kekuatan pangan lokal kita ini bisa menjadi kekuatan pangan bangsa Indonesia. Salah satunya di sini adalah kedelai yang juga sebenarnya sangat digemari ya di Indonesia seperti itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan kepada Bapak Riyadin untuk dapat berbagi ilmunya. Kepada Bapak Riyadin, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadin, 17 tahun, Alhamdulillah diberikan amanah atau diberikan anugerah oleh Allah SWT untuk memiliki bisnis di susu kedelai. Gitu ya. Nah, di sini saya hanya sharing cerita, pengalaman, ya, karena saya bukan dosen, Bu Wida, ya, saya juga bukan seorang pembicara, maka saya lebih kepada sharing saja. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan itu bisa ada manfaat untuk kita semua dan keberkahan untuk kita semua. Ya, tadi sudah disinggung sedikit sama Mbak Irba. Dapat nama kata saya Alhamdulillah 17 tahun yang lalu 2008 memulai bisnis susu kedelai dan dimulai dengan alat yang sangat sederhana, dengan alat yang seadanya dan dengan modal yang hampir tanpa modal gitu ya. Saya punya histori sedikit. 2008 saya memiliki saya mundur lagi sedikit. SMP kelas 3 saya memiliki tekad untuk memiliki bisnis nanti setelah lulus SMA. Ya, dulu saya belum punya cita-cita untuk kuliah atau seperti apa. Dan jenjang pendidikan saya tidak punya banyak cita-cita, tapi memang ingin segera lepas dari himpitan ekonomi, Bu Wida, gitu ya. Sehingga SMP kelas 3 saya bertekad untuk bisa menyelesaikan sekolah SMA nanti dan segera ingin punya bisnis. Alhamdulillah di SMA saya, ya, dengan sekolah SMA dibiayai orang lain, saya alhamdulillah bertemu dengan salah satu teman yang ternyata sudah memiliki bisnis percetakan atau sablon. Nah, ternyata saat itulah saya setelah refleks ikut terlibat di situ, membantu menjemur, membantu menjualkan dan segala macamnya. Tanpa disadari ternyata setelah lulus SMA itulah ternyata menjadi awal usaha saya. Nah, ini satu kekuatan. Maka tadi saya sampaikan di awal, bisnis modal mindset, Bu Wida. Ya, karena memang ternyata saya tidak mengawali bisnis dengan modal ataupun tidak mengawali dengan satu keilmuan yang memadai sebetulnya. Tetapi saya meyakini bahwa mindset saya atau berpikir saya ketika nanti saya lulus SMA nanti memiliki bisnis, itulah yang saya yakini sebagai sebuah trigger yang secara luar biasa dan itu menjadi pendorong secara apa namanya organik atau mungkin kita sebut sebagai otak bawah sadar kita gitu ya, menggerakkan arah langkah dan pemikiran saya. Nah,
Maka lulus SMA kebetulan 98 Bu Wida ya, mungkin saya nggak tahu nih Bu Wida angkatan siapa ini gitu ya. Sehingga pada saat itu memang yang ada adalah PHK massal, bukan rekrutmen massal. Sehingga saya sampai hari ini alhamdulillah belum oh sekali pernah saya sekali mengirimkan sebuah lamaran pekerjaan ke sebuah instansi dan alhamdulillah ditolak gitu ya. Karena memang sudah lulus SMA sudah mulai ngeritis usaha sosial di bidang pekerjaan. Nah, skills itu kira-kira sejarah awal saya berusaha, di mana saya sering menyampaikan bahwa saya memulai usaha itu tanpa modal, tanpa ilmu, tanpa pengalaman, dan tanpa koneksi. Ya, buat teman-teman yang hadir di sini, mungkin empat hal itu saya pikir sangat-sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah bisnis gitu ya. Tetapi alhamdulillah dengan mindset yang kuat, tekad yang kuat, ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan jalan kepada saya untuk mencapai di titik yang sekarang ini. Ini saya mendapatkan ini di SMP kelas 2 atau 3 gitu ya. Dan dari seorang guru sekolah saya ketika saya belajar, ini menjadi satu momentum di mana betul-betul ayat ini ya menjadi apa ya, menjadi trigger yang luar biasa, menjadi keyakinan yang luar biasa bahwa ternyata apa-apa yang kita inginkan ya, yang ingin terjadi perubahan dalam diri kita ke yang lebih baik atau seperti apa, ternyata kita sendiri yang menentukannya ya, kita sendiri menentukannya. Apapun yang kita harapkan kita sendiri yang menentukannya. Nah, dari sinilah saya berpikir sebagai seorang yang punya latar belakang yang sangat banyak keterbatasannya, terutama dari segi ekonomi dan pendidikan, saya punya keyakinan bahwa oh ternyata saya juga harusnya sama dong ya dengan yang lain. Karena ayat ini berlaku universal tentunya, bukan hanya untuk orang tertentu gitu kan. Nah, inilah yang menjadi titik balik pemikiran saya sehingga saya punya tekad bahwa kalau saya ingin kaya, kalau saya ingin punya rezeki banyak, kalau saya ingin berubah nasibnya, maka kita sendirilah yang menentukannya. Nah, ini. Bagus sekalian di sini bisa tergambar kan di bis pertama saya di percetakan juga tanpa modal sama sekali, tanpa pengalaman dan tanpa. Begitu juga di tahun 2000 ya memulai bisnis susu kedelai. Bisa digambar 2008 kita mulai dengan 200 label seadanya. Isian label atau konten label pun kita masih ya karena kita belum mengerti regulasi. Nah, di sini bisa digambar produksinya, alatnya. Ini sangat-sangat sederhana. Kita mulai dari dapur, kita mulai dari dapur kontrakan, sehingga sekedar, jadi ini Bu Wida punya dapur di rumah, aku kan ini memulai usaha susu kedelai sebetulnya. Ya, tinggal memang eh, seperti apa kita mengelolanya dan mengembangkannya. Ya, alhamdulillah waktu itu diawali dengan modal kurang lebih 6 juta, sudah agak keren ini saya waktu itu dan punya satu unit motor dari usaha sebelumnya gitu ya. Sehingga usaha ini betul-betul tidak nol modalnya, tapi diawali dengan 6 juta rupiah. Berkembang, 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 menggandeng teman-teman mitra yang tadi sudah tergambar di video. Ya, karena saya berpikir bahwa usaha ini tidak mungkin dijalankan sendiri, usaha ini tidak mungkin dikelola sendiri, usaha ini tidak mungkin dinikmati sendiri, untuk bagaimana melibatkan orang lain sebanyak mungkin ya, teman saya, saudara, tangga saya dan segala macamnya gitu ya, teman ngajak teman, saudara-saudara untuk bergabung menjadi jualan. Saya bertekad dengan adanya bisnis kedelai ini kebermanfaatan meningkat dari waktu ke waktu, dan kemudian saya kepingin orang-orang yang bergabung menjadi mitra saya itu tidak sesulit saya memulai sebuah usaha. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu tadi bertambah. Ini di tahun 2015 kita tempat kita pindah ke, paling pertama kita masih Pondok, kemudian di Bening di tahun 2015, ini sudah kapasitas sudah sekitar dan kemudian di tahun 2019 alhamdulillah kita dapat momentum lagi, kita pindah ke Bantar Gebang, sebuah kawasan industri atau zona industri ya, karena produksi itu apalagi khusus susu kedelai itu bukan tempat yang bukan dari tempat untuk berproduksi karena limbahnya ini cukup mengganggu ya kalau kita tidak bisa menghandle dengan baik. Sehingga 2019 adalah menjadi bagaimana kita punya tempat yang lebih legalitas, aman dari gangguan lingkungan dan aman dari banyak hal yang lainnya gitu. Mimpi saya satu adalah pindah ke tempat yang sesuai tahun 2019 ini. Kapasitas produksi sudah mencapai di kap ya. Alhamdulillah Bu Ida dan teman-teman sekalian, awal awal tahun kita beli tanahnya, kemudian kita bangun sampai dengan pertengahan tahun, pindah ke tempat yang baru. Alhamdulillah kita semua tahu di akhir tahun 2019 mulailah yang sama-sama kita rasakan dampaknya ya. Sehingga besar-besaran saya terbesar itu investasi ketika bangun pabrik dan install alat baru, ternyata malah langsung dihantam oleh pandemi. Ya, dari situ kita banyak sekali melakukan apa ya, merasakan satu dampak yang luar biasa, membuat kita harus terus survive ya, karena kita pengusaha itu memang ya begitulah makanannya, masalah demi masalah, tapi harus kita tetap jalani saja benar, sehingga ketika kita menghadapi satu problem
kita selalu fokus solusi. Kita Bapak Ibu sekalian dalam sebuah bisnis kita tidak bisa mengabaikan legalitas sama sekali. Ya, Alhamdulillah saya memiliki kesadaran bahwa legalitas penting sehingga di tahun kedua saya itu saya betul-betul mencari, ya, mencari legalitas apa saja yang dibutuhkan, kemudian kemana kita mengurusnya. Ya, ada pengalaman menarik ketika kita datang ke satu layanan legalitas di daerah Jakarta Timur gitu ya. Kita datang ke sana dengan inisiatif sendiri gitu ya. Kemudian kita dengan malu-malu, dengan takut-takut, karena kita biasanya kalau UKM itu ketemu dengan instansi itu agak-agak nervous seperti apa gitu ya. Karena khawatir takut gak boleh ini, takut gak boleh itu gitu ya. Nah, kita memaksakan diri atau memberanikan diri hadir ke satu layanan. Nah, disitulah kita mulai merasakan, oh iya ya, tidak mudah juga. Karena waktu itu kita datang ke sana, ditanyakan banyak hal yang bersifat standar. Tentang apa misalnya, Pak Riyadin punya nggak IMB gitu ya. Pak Riyadin nggak punya nggak PBB dan segala macamnya, legalitas yang lainnya, surat yang lainnya. Nah, saya katakan Bu, saya di situ masih ngontrak. Kontraknya pun di satu kontrakan. Yang kedua, kapasitas produksi kita masih sangat kecil gitu kan. Masih ribuan cup lah waktu itu di awal-awal gitu ya. Sehingga saya tidak punya Bu kalau bicara itu. Kalau nggak punya, berarti nggak bisa Pak. Karena produksi mendapatkan ini. Waktu itu saya izin edar ya, PRT sebetulnya waktu itu. Nah, akhirnya itu saya geser ke kota lain. Eh, sih ya. Saya salah sengaja sama mampir ke sana, ke instansi sana. Saya ketemu dengan salah satu pengurus di sana. Saya hanya diskusi, saya tidak cerita bahwa saya UKM-nya di Jakarta gitu ya. Ini beda kota ya akhirnya. Saya sampaikan bahwa saya punya usaha ini, saya minta dibantu untuk pembuatan sertifikasi halal dan izin edar PRT. Nah, saat itu tidak ada respon seperti apa, tapi saya. Nah, ternyata 2 minggu kemudian, saya dihubungi, Pak Riyadin, gimana rencana pengurusan halalnya? Jadi nggak? "Oh, jadi Bu, gitu kan. Nah, tapi dari situ saya malah deg-degan, karena lokasi saya di kota Jakarta, gitu kan. Nah, singkat cerita, akhirnya saya diundang untuk mengikuti satu training, pelatihan segala macam selama 3 hari. Kemudian kita apa namanya, yang paling menegangkan adalah ketika ada survei ke lokasi. Alhamdulillah terbitlah PNT pertama saya. Selanjutnya kita mencari legalitas. Tapi bersyukur Alhamdulillah dari waktu ke waktu kita terus tingkatkan legalitas kita, baik legalitas produk ataupun legalitas perusahaan. Di sini bisa dilihat ada legalitas perusahaannya NPWP, ya, NIB, izin edar dari BPOM, halal dari BPOM, ada SNI-nya, ada HCCP-nya, dan lain-lainnya gitu ya. Sehingga alhamdulillah kita jauh lebih nyaman dalam kita melakukan aktivitas usaha kita ya. Kenyamanan ini maka teman-teman nanti kalau ada yang minat menjadi bisnis gitu ya, teman-teman legalitas menjadi sangatlah penting. Artinya susu kedelai itu sangat diminati Bapak Ibu sekalian karena memang terbukti saya 17 tahun yang lalu merintis usaha ini sampai hari ini masih bertahan dan eksis. Ya, customer-nya makin loyal, customer-nya makin banyak dan makin luas jangkauannya. Saat itu kita hanya mulai dari sekitaran Jakarta Timur, saat ini sudah di 3 provinsi. Nah, ini menggambarkan bahwa produk olahan kedelai ini menjadi sangat-sangat sangat-sangat diminati lah oleh masyarakat Indonesia. Karena ini salah satu yang saya anggap sebagai kata kunci juga kenapa bisnis saya ini alhamdulillah sudah berjalan 17 tahun dan eksis sampai hari ini dan terus bertumbuh gitu ya. Saya punya namanya Sapi System. Sapi System itu adalah Sale Pacific System. Sale itu salah satu brand susu kedelai tadi kita itu yang ini yang bisa dirasakan oleh para mitra kita sehingga mereka alhamdulillah kalau mereka mau libur sehari atau 2 hari kalau ada halangan penghasilan mereka tetap masuk gitu ya penghasilan mereka tetap ada dari para tim yang sudah dibangunnya dan inilah yang membuat mereka akhirnya ada yang baru dari awal kita berdiri sampai hari ini mereka masih bergabung menjadi mitra usaha input kita sehingga ini menjadi satu kekuatan utama kalau saya rasakan menjadi kata kunci keberhasilan dari bisnis kita ini dari awal sampai dengan saat ini. Kita juga harus terus berinovasi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah mengembangkan susu kedelai kekinian yang kita kasih brand Soyanara. Ya, ini bagian inovasi untuk melakukan pengembangan untuk memudahkan masuk ke market-market yang lain ya. Karena market yang tadi itu harganya eceran 2000-an di warung sehingga itu memang segmennya menengah ke bawah. Nah, tetapi susu kedelai ini ternyata sangat diminati oleh banyak kalangan, baik kelas menengah ataupun kelas bawah. Nah, ini saya coba masuk ke penetrasi ke kelas menengah sehingga konsepnya lebih kekinian, lebih varian rasanya lebih oke, harganya memang lebih premium gitu ya. Setelah kita penetrasi market pelan-pelan didapati bahwa anak TK ya suka gitu ya, anak SD ya suka, SMP ya suka, anak mahasiswa ya suka. Jadi akhirnya ternyata semua umur dan semua kalangan akhirnya nih. Ya memang tinggal segmentasi ke soal harga akhirnya mereka memilih orang tertentu yang bisa membeli produk ini gitu ya. Walaupun nggak mahal-mahal juga sebetulnya ya. Kita hanya kisaran 8.000 sampai dengan 15.000. Tetapi kita memang ini model seperti lagi tren. Dan kalau kita bandingkan dengan harga cup yang kita 2000-an, tentu jauh lebih mahal. Nah, di sebelah kanan saya ada Fitco Soya. Ini juga terobosan terbaru kita, susu kedelai steril. Ini usianya atau umur simpannya sampai dengan 1 tahun dalam
dalam suhu ruang ya. Kalau yang Soyanara ini betul-betul pendek, dia paling hanya hitungan jam di suhu ruang, sehingga memang langsung konsumsi idealnya gitu ya. Nah sebelah kanan usia simpannya bisa sampai dengan 1 tahun. Nah ini satu kemasan botol yang jauh lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana, bisa untuk sajian di mana-mana, karena handlingnya jauh lebih mudah. Yang akan saya bangun pengembangan bisnis dengan konsep reseller. Kalau yang sebelah kiri sama juga kita lebih berdekatan pada kemitraan gitu ya, lebih lebih eksklusif kalau yang Soyanara. Kalau yang sebelah kanan yang botol itu kemitraan, reseller gitu ya. Sehingga kita akan bisa lebih masif. Inilah menjadi cita-cita tadi kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan kita punya visi dan misi ingin apa namanya ya, Puspita ini bisa untuk Indonesia dan dunia. Ini di ujung slide terakhir saya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang tertarik di belajar bisnis, membuat bisnis dari mana sih kita ininya gitu ya. Saya nggak punya modal. Ini ala-ala saya ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bukan ala-ala yang lain gitu ya. Ya pertama, yang penting kita mulai dulu, kita mau dulu gitu ya. Kemudian karena kita punya banyak keterbatasan, yang penting kita diawali dengan menjual produk orang lain. Ya, kita jangan berpikir berproses dulu, jangan berpikir kita produksi dulu. Karena kalau udah produksi pasti butuh alat, butuh tempat dan segala macamnya. Tapi kalau kita mencoba menjual produk orang lain, insya Allah akan jauh lebih mudah. Kita sudah memangkas 50% kerumitan. Kemudian kedua, kalau kita nggak punya modal, minta konsep konsinyasi. Minta konsep konsinyasi. Seperti yang saya lakukan pada mitra-mitra saya, tidak ada yang memberikan modal. Semuanya saya modalin dulu, semuanya saya konsinyasikan dulu, gitu ya. Kalau minta-minta saya itu sangat sangat nyaman harusnya. Modalnya nggak perlu, ya ilmunya kita kasih, pendampingan kita kasih, pengembangan kita kasih, alatnya kita kasih semua. Sehingga mereka yang penting semangat kerja keras ya. Insya Allah mereka berhasil. Nah, yang ketiga pilih produk yang dibutuhkan pasar, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kalau kita mau bisnis itu untuk yang punya banyak terbatasan, sebisa mungkin yang fast moving kita bahasanya. Jangan satu produk yang apa ya sulit jualnya. Misalnya dia belajar trial and error. Kalau kita nggak punya ilmu, biasanya kita jalan dulu deh. Wah cara marketing begini gagal, cara nawarin begini gagal, cara berbicara begini gagal. Ya kita coba lagi cara yang lain. Kita coba lagi cara yang lain. Ya kita nggak usah berpikir pelatihan yang seperti apa yang berbayar dan segala macamnya. Tentu itu tidak atau belum dibutuhkan atau kita ya, tidak akan bisa membayarnya untuk saat awal gitu ya. Kemudian bangun relasi dan belajar dari orang lain. Jadi belajar itu tidak harus di workshop, tidak harus di training. Kita ketemu orang, kita ketemu teman, ketemu guru, kita bisa bertanya. Di situ juga kita sadarkan diri untuk banyak belajar. Kemudian paling penting kalau kita punya banyak tempat dari sisi keuangan adalah disiplin finansial. Ya, prinsip dasarnya adalah pisah uang pribadi dan uang usaha. Seringkali ini usaha-usaha kecil ini kalah di sini. Ya, ada ibu-ibu ya punya uang 1 juta 2 juta bukan nasi uduk di depan rumahnya misalnya atau di pinggir depan gang misalnya di ujung gang misalnya. Tapi biasanya dalam waktu sebulan 2 3 bulan tuh tiba-tiba nggak bisa belanja. Tiba-tiba kok mau belanja nggak ada uangnya gitu ya kan? Itu karena memang tidak dipisahkan mana uang usaha dan mana uang pribadi. Kemakan modal bahasa saya. Kemudian paling penting adalah mindset yang benar. Ya, mindset benar ini sangat fundamental kalau buat saya. Karena apa Bapak Ibu? Menjalankan sebuah usaha itu sangatlah tidak mudah. Ya, sangat-sangat tidak mudah. Butuh satu perjuangan, satu relasi, satu keilmuan dan segala macamnya. Tantangannya begitu rupa lah, banyak aspeknya gitu ya. Nah, begitu banyak tantangan dan hambatan, kalau mindset kita nggak baik, nggak oke, kita akan mudah sekali kita down, mudah sekali kita akan jatuh, mudah sekali kita akan menyerah, gitu ya. Tetapi kalau masih kita betul, setiap kita ada menghadapi masalah, kita berpikir, wah, setiap masalah pasti ada solusinya sebetulnya, gitu ya. Ketika kita gagal, wah, kegagalan ini hanya bagian dari belajar. Nah, mindset ini sangat dibutuhkan buat orang-orang yang memang sedang merintis dan punya banyak keterbatasan. Hal ini akan menjadi fondasi yang sangat kuat untuk supaya kita terus berani survive, gitu ya. Berani survive, berani terus melangkah dengan segala macam hambatan dan rintangan. Jadi, bisa disimpulkan dari apa saya sampaikan adalah eh, modal uang bisa dicari, pengalaman bisa dipelajari, tapi modal utama seorang pengusaha adalah keberanian untuk memulai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan daripada teman-teman, Bu Ida. Kalau ada tanya jawab, silakan. Kalau memang cukup, nanti kita tinggal tutup. Terima kasih. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yadin atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami. Wah, menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh Pak Riyadin. Semoga juga bisa menginspirasi kita semua. Baik, selanjutnya saya izin untuk membuka sesi pertanyaan dengan Ibu Adi Nurjanah ya dari Jakarta Pusat. Yes. Ya, Assalamualaikum silakan, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kebetulan saya juga jual minuman Pak. Nah, Iya, Bu. eh, cuma ketanganannya itu kan kalau nggak dibekuin karena memang nggak pakai pengawet. Nah, tadi kan Bapak jual susu kacang. Apakah itu pakai pengawet Pak? Karena kalau saya yang punya saya itu nggak pakai sama sekali, paling gula aja. Jadi namanya Warnas Pak.
wortel nanas. Wor oh iya Warnas, wortel Iya, nanas. Iya 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 iya. Hmm. Iya. Wow, Pak. keren Ya itu. biasa sih sampai 500 botol saya jualnya. Wow. Sehari ya, Bu? Enggak juga Pak. Jadi karena memang saya juga ngajar, jadi selingan aja sih. Juga kadang-kadang catering. Nah ini besok ada yang pesen lagi 120 box cateringnya, snack dan makan siang. Jadi kalau bagusnya pengawet apa tuh Pak? Supaya bisa awet, karena kalau di luar kulkas atau di suhu ruang itu paling bertahan 2 sampai 3 hari. Kalau dibekuin ya bisa sampai 2 bulan. Gitu aja Pak, makasih. Ya, Ibu luar biasa ya tadi usahanya kelihatannya memang apa ya? Ini ibu terampil kelihatannya nih. Ibu terampil, ibu struggle yang luar biasa ini. Ibu Andi ya, Bornas ya. Jadi saya mengalami apa yang Ibu alami waktu awal-awal kita membangun usaha susu kedelai ini gitu ya. Sama Bu, di awal-awal kita 1 jam, 2 jam rusak, ya, 5 jam rusak. Kemudian bahkan masih dimasak itu kita ada kondisi rusak Bu. Ya, jadi seringkali itu di awal-awal dulu itu mimpi saya adalah bagaimana saya memiliki satu produk yang awet ya. Dan itu alhamdulillah baru terlaksana ya sekitar 15 tahun ini gitu ya. Ya dengan adanya tadi yang saya sampaikan produk steril yang Fitco saya tadi itu bagian dari mimpi saya memiliki produk awet gitu ya. Nah, hasil dari kepusingannya kita bagaimana menghadapi berbagai problem produksi. Nah, tetapi prinsipnya gini, Bu. Saya tidak menggunakan pengawet sama sekali untuk yang produk yang saleh. Semua produk saya nggak ada pengawet, sorry. Semua produk saya tidak ada yang menggunakan pengawet. Ya, termasuk yang fresh tadi, Bu. Kalau yang tadi botol, Fitco Soya, itu saya sebut sebagai produk steril. Juga tidak menggunakan pengawet sama sekali. Tetapi ada teknologi yang memang kita gunakan. Nah, kembali ke yang sale tadi itu, yang sari kedelai, merek sari kedelai, itu fresh, tanpa pengawet, tanpa panis buatan, dan tanpa apa saya sebutnya ya pewarna gitu ya itu murni seperti ibu bikin di rumah atau ngeblender sendiri gitu ya. Nah terus kok bisa Pak itu juga sama Bu di suhu ruang hanya sekitar 20 jam ya tapi tidak separah dulu. Kalau dulu kan apa ya 1 jam 2 jam 5 jam itu udah rusak. Untuk mengelola produk fresh seperti susu kedelai seperti ini adalah seluruhnya harus benar mulai ngomongin bahan bakunya ya kualitasnya benar ya nggak boleh banyak hitam-hitamnya nggak boleh banyak yang batang-batangnya gitu kan. Kemudian alatnya harus benar, harus standar food grade, harus steril, ya. Kemudian orangnya harus benar, ya. Nggak boleh kotor-kotoran, nggak boleh kukunya panjang, nggak boleh pakai gelang, nggak boleh pakai harus pakai masker, harus pakai ini kepala, harus bersih, harus clean, ya. Kemudian yang berikutnya tempatnya harus benar, tempat produksinya ya, nggak boleh air menggenang, nggak boleh apa namanya ada semut, nggak boleh ada jalur binatang dan segala macamnya. Dan yang berikutnya adalah packingnya harus benar, penyimpanannya harus benar. Jadi cukup saya sebut sebagai holistik, Bu. Ya keseluruhan gitu ya. Hulu sampai hilir ditangani semua. Jadi tidak ada satu pengawet yang saya gunakan, Bu Andi, tetapi lebih pada proses yang saya perbaiki. Karena Ibu Winnie dari Purwakarta Jabar bertanya melalui chat Zoom. Izin bertanya lewat chat, saya Bu Winnie dari Purwakarta Jabar, belum punya usaha. Mau bertanya bila mau bergabung untuk kemitraan atau reseller, syaratnya apa dan daftar kemana? Satu lagi pertanyaannya, bagaimana cara menarik investor, harus kemana carinya? ya 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 ya. Kalau cari investor, saya tidak terbiasa menggunakan investor, ya. Jadi memang saya tidak punya metode khusus. Tapi kalau bicara sekarang, yang jelas depan mata kita adalah perbankan, ya. Itu bisa kita gandeng. Saya memang dari dulu memang kita gandeng gunakan investor, gitu ya. Sorry, bank maksud saya gitu kan. Nah, kemudian sekarang sebetulnya banyak joint venture yang orang-orang banyak punya duit sebetulnya, banyak sekali punya duit dan mereka bingung mau ditaruh di mana. Apalagi orang-orang yang sudah menghindari bank. Orang-orang yang sudah menghindari bank itu biasanya mereka akan concern untuk langsung ke direct ke ininya untuk pengembangan usahanya gitu ya. Langsung direct ke apa namanya ke bisnis gitu ya. Nah ini juga mereka sangat nyari itu. Nah tinggal memang visibility bisnis kita seperti apa gitu ya. Nanti pasti akan dikurasi sama mereka dan kemudian bisa di ini bisa dinilai gitu kan. Nah kemudian apalagi tadi reseller ya. Iya, tadi ada menanyakan reseller juga. Bagaimana? Ya, reseller untuk produk yang Fitco Soya memang sedang kita godok. Kita ada konsep master agen dan ada reseller. Master agen kita dapat diskon 30% sampai dengan 35% dengan pembelian minimal 50 karton. Satu kartonnya isi 20 sehingga total 1000 botol. Nah, itu produk awet sehingga bisa stok aman. Kalau yang Soya Nara itu paket awalnya di 10 juta ya, kemudian itu memang produk fresh itu jauh lebih handlingnya jauh lebih ketat, harus betul-betul konsen dan memang serius di bisnis itu bisa sambil-sambil lah. Kalau yang ini ketika produk sudah jadi sudah pesan harus betul-betul konsen untuk
menjualnya. Baik, terima kasih banyak Pak Riyadin. Ya, jadi begitu ya Bu ini. Apakah mungkin dari Bu ini apa ada yang ingin ditanyakan kembali Bu dari penjelasan Pak Riyadin? Baik, ini ada pertanyaan juga nih dari Ibu Rina Yulianti dari Bandung. Menurut Pak Riyadin, apakah saya harus mengganti produk yang kita buat yang sudah dimulai 2010 tapi hasilnya stuck di situ sampai sekarang atau fokus saja? Saya menyadari ada dua jenis pekerjaan yang saya tekuni, yaitu pedagang dan guru anak usia dini. Mohon pendapatnya Pak. Kalau pengalaman saya baik Bang. Saya itu orangnya itu fokus Bu, fokus. Jadi saya semenjak lulus SMA punya bisnis langsung percetakan gitu ya. Dan itu saya jalani sampai 2020 pas pandemi kemarin baru saya tutup ininya. Nah kemudian 2008 saya mulai ngelitik usaha suka kedelai. Alhamdulillah sampai hari ini 17 tahun ini kita masuk ke tahun ke-17. Besok November besok kita akan ada syukuran 17 tahun. Maksud saya apa? Maksud saya memang dalam jangka bisnis itu fokus, concern, kemudian total gitu ya. Kemudian apa ya? Semua sumber daya kita arahkan ke situ. Itu menjadi sangat menentukan kalau buat saya. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita alokasikan semua ke situ, itu sangat-sangat menentukan kalau buat saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang kalau kita ingin besar, visi kita ingin besar gitu ya, itu energi kita harus besar. Energi kita dalam bentuk waktunya, pikirannya, tenaganya gitu ya. Itu harus totalitas ke situ. Nah, cuma memang seringkali ada orang yang punya mindset berbeda, Bu. Ya, ada punya mindset berbeda. Wah, saya mah merasa hebat, merasa bagus, merasa cocok gitu ya. Ketika memang usaha jalan, kerjaan jalan, gitu ya. Nah, memang kalau dari sisi mindset itu udah benar tuh, udah oke lah sesuai dengan harapannya, kerjaan jalan, usaha jalan. Jadi ketika kita bicara bisnis, dia bisa punya bisnis. Ketika bisa pekerjaan, ada sesuatu yang aman, gitu ya. Ini kan mungkin ada situasi situasi begitu juga. Biasanya kalau dua kaki itu pengen cari aman dulu deh, gitu ya. Kalau sudah ngerasa aman, baru benar-benar pivot ke bisnisnya. Nah, ada dalam seperti itu. Tetapi dalam tahapan sebelum betul-betul kita fokus pada salah satunya, itu ada risiko di situ. Ada risiko ketidakmatangan, ketidakfokusan dan segala macamnya. Akhirnya kalau buat saya ini yang memang tidak banyak banyak tidak bisa multifokus gitu, itu seringkali kesulitan untuk mengoptimalkan salah satunya atau keduanya. Sehingga yang coba saya pahami juga teman-teman saya yang banyak bisnis ya, akhirnya malah saya lihat ini jalan tapi nggak maksimal, ini jalan nggak maksimal. Secara bisnis banyak, tetapi secara skala akhirnya tidak maksimal dan biasanya rentan terhadap masalah. Nah, jadi kalau saran saya gitu, menurut hemat saya ya mungkin kembali kepada tujuan sih Bu, mana yang paling diprioritaskan? Apakah bisnis, karena hanya pada ingin perbaikan ekonomi misalnya gitu ya, atau memang ingin hidupnya itu dedikasi untuk pendidikan? Nah, ini kan sebenarnya pilihan aja sebetulnya. Kalau saya memang saya hidup untuk ekonomi, saya bisnis untuk ekonomi, saya bisnis untuk saya ingin mengabdi kehidupan saya untuk lewat jalur bisnis gitu kan. Sehingga ya udah saya totalitas. Ada pertanyaan dari Ibu Baik Endang Lestari dari Voilan Loteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika ingin bergabung kemitraan, apa saja yang didapatkan dan bagaimana bimbingannya dan budgetnya berapa? Nah, mungkin yang lebih santai, lebih fun buat ibu ya. Tapi saya belum mendalami ya. Ini mungkin bisa kontak langsung lah untuk bisa tekokan gitu ya. Mungkin lebih cocok yang reseller Bu untuk yang produk Fitco Soya, yang produk steril. Nah itu ibu silahkan pilih mau jadi reseller, mau jadi agen atau menjadi master agen. Kalau reseller cukup membeli satu dus itu dapat harga reseller. Kalau jadi agen cukup dengan 10 dus. Kalau jadi master agen cukup dengan 50 dus. Nah itu yang ibu sudah dapat harga untuk reseller. Sorry master agen. Sehingga itu ibu bisa punya agen dan punya reseller di bawahnya. Supaya kita berikan nanti kita semacam website sendiri gitu ya. Itu dari akses khusus untuk ibu dan kemudian ada brosur, kemudian ada roll banner ya. Dan lain-lain nanti bisa kita sampaikan lebih detail ketika nanti mungkin kalau kontak langsung atau seperti apa. Iya, baik Bu. Ibu tinggal di mana Bu? Iya. Di Lombok Tengah. Kalau Lombok Bu, mudah-mudahan yang paling dimungkinkan itu master agen atau agenan dari Fitco Soya Bu. 50 karton itu nanti saya kirim deh Bu. Saya lupa angka-angkanya Bu. Kalau angka nih saya mohon maaf ini karena saya tidak menyiapkan untuk Ya. nanti boleh kontak Bu untuk lebih jelasnya. Ibu Dedeh dari Mangkubumi Tasikmalaya. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi krisis naik turunnya harga kedelai yang tiba-tiba melonjak di pasaran? Bagaimana cara menanggulangi dari dampak kenaikan harga tersebut dalam penjualan kemasan? Memang bisnis produksi itu, apalagi bahan bakunya komoditi seperti ini, itu memang sangat rentan terhadap kenaikan harga. Ya, ada terkait sama musim, ada terkait soal distribusi dan segala macamnya. Nah, tetapi memang kita sebagai produsen tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual. Tidak bisa serta-merta kemudian, oh ini bahan baku naik, saya naikin lah harganya. Itu nggak bisa. Market kita tidak bisa merespon itu dengan baik, gitu ya. Pokoknya harga itu ada hal yang paling sensitif di dalam sebuah bisnis. Itu yang saya pahami selama ini ya. Nah, sehingga itu gimana solusinya Pak Riyadi ketika memang ada bahan baku naik,
kemudian ada mungkin distribusi naik, bensin dan segala macam, karyawan tenaga kerja naik gitu ya. Nah ini tentu memang butuh pemikiran yang sangat mendalam untuk bisa mencari solusinya. Nah biasanya saya Bu, alternatif terburuknya saya biasanya ngurangi volume. Ini terburuknya ya. Itu salah satu yang kita coba biasa kita ambil. Yang biasa 200 mili kita menjadi 180 mili misalnya. Terus yang kedua, tapi dengan harga yang tetap sama. Yang kedua, biasanya kita naikkan terus penjualannya. Kita genjot penjualannya sehingga biaya produksi kita menurun. Yang ketiga, efisiensi cost. Ya, listrik yang kita biasa biasa beli 50 juta, tolong usahakan bagaimana jadi 40 juta gimana caranya, kayak gitu ya. Tolong usahakan apa namanya penggunaan gas misalnya kan. Sekarang biasa sekian juta, tolong turunkan menjadi 5% atau 10%. Nah, paling gitu Bu yang kita terus otak-atik supaya kita bisa tetap bisa bertahan dengan apa namanya kondisi kenaikan bahan baku. Tetapi problemnya efisiensi itu ada batasnya, ya, ada batasnya sehingga nggak bisa kita terus-terusan dan harus nggak boleh menyentuh ranah yang namanya kualitas. Itu nggak bisa. Bahan baku dong tolong dikurangin, nggak boleh. Ya kalau udah kan harga di bahan baku boleh, boleh, tapi kualitas nggak boleh dikurangin gitu ya. Nah biasanya negosiasi dengan supplier, negosiasi dengan siapa, penjadwalan harga, penjadwalan pembayaran dan segala macamnya, biasanya kita lakukan untuk supaya mengatur cash flow dan segala macamnya. Jadi banyak strategi Bu yang bisa dimainkan sebetulnya. Tapi itu butuh satu kejelian yang luar biasa untuk mengambil sebuah keputusan. Begitu Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Ibu Juwana Sari Dewi di kolom chat Zoom. Saya izin bacakan ya Pak. Dulu keluarga kami pernah menjalankan usaha tempe. Saat itu kami menggunakan kedelai impor karena kualitas kedelai lokal dianggap kurang baik. Namun jika harga kedelai lokal lebih mahal dan kami tidak menggunakan kedelai impor, bagaimana sebaiknya Pak? Selain itu saya juga ingin tahu untuk produk susu kedelai ini sebenarnya target pasarnya di mana ya Pak? Sebab di daerah tempat tinggal saya, Cipinang, minuman susu kedelai masih kurang dikenal oleh masyarakat. Kedelai lokal tidak bisa bersaing dari segi harga dengan kedelai impor. Sedangkan di impor itu 90% adalah kedelai impor di Indonesia. 90% kedelai impor. Nah, maka kalau belakangan ini sudah ada beberapa perusahaan perusahaan lokal maksud saya yang sudah mampu mensuplai stok dengan terjaga, kemudian menjaga kualitas dengan baik dan menjaga harga. Ya, ini terobosan luar biasa buat orang lokal di kedelai ini gitu ya. Sebelumnya nggak pernah ada. Ya, sebelumnya nggak pernah ada. Nah, ini sangat membantu untuk kita tetap terjaga dari sisi standarisasinya gitu ya. Nah, terus kemudian ketika kalau kita menggunakan kedelai lokal yang lebih mahal, gimana kita jualannya gitu ya? Nggak bisa bersaing dengan produk olahan dari kedelai impor. Nah, saya biasanya memang menggunakan seperti saya Rabu itu bagian dari pengembangan produk kita supaya kita bisa bersaing, yaitu dengan supaya bisa bertahan, yaitu dengan menjual dengan produk premium. Karena kedelai lokal itu jauh lebih bagus dibandingkan kedelai impor. Nah, itu yang kalau itu harus kita eksplor, kita sampaikan terkait apa namanya informasi itu kepada customer kita sehingga customer kita pun akan paham memahami kenapa mungkin lebih mahal gitu kan karena memang ada banyak value yang mereka dapatkan. Nah cuma seringkali makanya kalau kita juga pas ya kalau kita bicara ke mohon maaf ke kelas bawah kita ngomong value nggak dapet nggak masuk maka kita pas ini segmennya itu ke siapa lebih mahal sedikit nggak ada masalah tapi ketemu orang yang oke ketemu segmen yang pas dicerita tentang value-nya ya dia tidak akan jadi masalah soal harga. Nah paling gitu sih strategi harga dan segmentasi yang harus pas ketika memang biar produksi kita meningkat. Baik, terima kasih banyak Pak Riyadin untuk penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Juwana untuk pertanyaannya. Eh, dari pertanyaan dari Ibu Juwana Sari Dewi adalah pertanyaan terakhir yang akan menutup forum kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Riyadin untuk kesempatan dan ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon izin saya sedikit untuk menyimpulkan ya atau menyampaikan garis besar materi yang sudah kita pelajari dari pengalaman Pak Riyadin ini. Perjalanan Pak Riyadin usahanya sudah dimulai sejak tahun 2008 dengan kondisi yang sangat terbatas, alat seadanya, modal hampir tanpa modal, tanpa pengalaman dan tanpa koneksi. Pak Riyadin memberanikan diri memulai bisnis susu kedelai. Produknya awalnya hanya di sekitar 250 cup per hari, tapi berkat konsisten, tekad, dan juga mindset yang kuat, salah satunya dari Arrot ayat 11 tadi ya, usaha ini terus berkembang hingga sekarang mampu berproduksi hingga ratusan ribu cup per hari dengan fasilitas pabrik modern di pabrik seperti itu. Dari perjalanan ini kita bisa belajar bahwa mindset ternyata jauh lebih penting daripada modal yang besar. Modal uang bisa dicari, pengalaman bisa dipelajari, tapi modal utama sebagai seorang pengusaha adalah keberanian untuk memulai. Dalam pemaparannya, Pak Riyadin juga menekankan beberapa tips penting untuk memulai bisnis meskipun tanpa modal besar atau pengalaman, yaitu memulai dengan menjual produk orang lain terlebih dahulu, menggunakan sistem konsinyasi untuk meminimalisi resiko, memilih produk yang benar-benar dibutuhkan pasar, belajar melalui proses trial dan error, membangun relasi dan belajar dari orang lain, disiplin finansial dengan memisahkan uang usaha dengan uang pribadi, dan yang paling utama, menjaga mindset yang benar. Selain membangun produk dan jaringan,
Pak Riyadin juga mengembangkan SAPI System, Sale Passive Income System. Melalui sistem ini, setiap orang bisa menjadi mitra dengan tahapan yang jelas, dari mitra mandiri, lalu menjadi mitra senior, hingga mitra distributor. Sistem ini bisa memungkinkan penghasilan tidak hanya datang dari penjualan langsung, tapi juga dari jaringan yang dibangun. Artinya, usaha ini bisa memberikan passive income, penghasilan tak terbatas, membantu orang lain, bahkan bisa diwariskan. Konsep ini sejalan dengan filosofi Pak Riyadin bahwa bisnis ini bukan hanya keuntungan pribadi, tapi juga untuk memberdayakan orang lain. Dengan ratusan mitra toko kelontong yang kini menjadi bagian dari jaringan distribusi, usaha ini terbukti membuka peluang pendapatan dan kesejahteraan yang lebih luas. Dari sisi produk, komitmennya jelas, semua olahan dibuat dengan bahan berkualitas, tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, dan sudah tersertifikasi halal serta BPOM. Jadi usaha ini bukan hanya mendorong kemakmuran, tapi juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan kedaulatan pangan Indonesia. Bapak, Ibu yang saya hormati, inilah materi yang telah disampaikan dalam hari ini bahwa dari sebuah usaha sederhana dengan keberanian, mindset yang benar, manajemen yang disiplin, dan sistem kemitraan yang memberdayakan pangan lokal seperti kedelai bisa menjadi jalan menuju kemakmuran keluarga, membuka peluang usaha, dan mendukung kedaulatan pangan bangsa. Inilah juga sejalan dengan misi besar FOI dan Yayasan Lumbung Pangan Indonesia mendorong kemakmuran memerangi kelaparan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai garis besar dari ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Riyadin. Terima kasih banyak Pak atas ilmu yang sudah dibagikan. Saya Irbahunda Pangeran sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kesempatan ini menjadi moderator ada kekurangan. Semoga bisa membantu ibu-ibu, bapak dan ibu semua dalam mengembangkan pengolahan pangan lokal, salah satunya adalah kedelai. Dan juga pasti juga banyak pertanyaan yang tadi masih ada di kolom chat. Semoga nanti ada kesempatan lainnya ya Bapak Ibu untuk kita bisa bertemu lagi dalam forum serupa seperti itu. Saya Irma dan Pangeran pamit undur diri. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Riyadin yang telah menyampaikan materinya yang sangat insightful dan juga Mbak Irba sebagai moderator yang telah memandu sesi materi dan juga diskusinya. Sebelum benar-benar menutup acara, marilah kita abadikan momen ini bersama-sama dalam sesi dokumentasi. Kami persilakan seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan memberikan senyum hangatnya. Oke, dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Selanjutnya akan ada penyampaian informasi dari Ibu Wida. Pada Ibu, kami silakan. Mas Anas, saya izin pamit dulu Mas Anas ya. Terima kasih banyak Pak Riyadin. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti sesi pertama kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Riyadin ini semakin membuat kita bersemangat ya untuk menjadi UMKM, kemudian juga mendorong kemakmuran bagi diri kita dan lingkungan kita. Dan mungkin saya juga ingin minta nanti Mbak Nadisa untuk menjelaskan setelah ini ada pelatihan apa lagi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap setia ya mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Food Bank Indonesia. Eh, Akhir kata, terima kasih sekali lagi dan mari kita terus ya mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.